Kekayaan alam Nusantara banyak menarik datangnya bangsa-bangsa asing sejak lama. Bukan hanya rempah-rempah, melainkan juga bahan tambang. Penelitian geologi untuk tujuan eksploitasi bahan tambang telah dilakukan bangsa Belanda sejak abad ke-18 dan semakin intensif ketika terjadi revolusi industri di Eropa. Dalam melakukan kegiatan geologi dan pertambangan di Nusantara, hampir semua ahli berkebangsaan Eropa, sementara pribumi hanya menjadi kuli atau buruh yang sama sekali tidak menikmati hasil kekayaan tanah airnya. Menjelang Perang Dunia Kedua, pemerintah kolonial Belanda merasakan kurangnya tenaga menengah di bidang geologi dan pertambangan. Mereka lalu memberikan kesempatan kepada pribumi untuk mengikuti kursus asisten geologi di Bandung. Dua siswa Bumi Putra yang terpilih untuk mengikuti kursus tersebut adalah Ari Frederik Lasut dan Sunu Sumo Susastro. Ari dan Sunu menyelesaikan pendidikan pada tahun 1941. Mereka langsung diangkat menjadi pegawai di lingkungan Diens van den Mijnbouw yang bertugas sebagai asisten para ahli geologi di lapangan. Yang disebut asisten geologi kan ya bisa diumpamakan membantu, tapi lebih daripada sekedar membantu mengumpulkan contoh batuan, tapi membawa juga catatan macam-macam dari lapangan yang bisa kemudian disusun menjadi laporan. Dan ini memang kemudian terbukti bisa dilihat di dalam arsip. Ada laporan baik Pak Sunu maupun Pak Lasut yang berasal dari penelitian mereka sendiri. Belum lama Ari dan Sunu bekerja, pada tahun 1942, Jepang menduduki Nusantara. Keberadaan Diens van den Mijnbouw pun berakhir dan diubah menjadi Chishitsu Teosazio. Ketika Indonesia merdeka, terjadi pengambil alihan kantor Chishitsu Teosazio oleh pemuda Indonesia termasuk Ari dan Sunu, dan mereka mengganti Chishitsu Teosazio menjadi Pusat Jawatan Tambang dan Geologi (PDTG). Ari diserahi tugas menjadi kepala dan Sunu sebagai wakilnya. Pada awal kemerdekaan, Belanda datang kembali dengan membonceng pasukan sekutu dan ingin menguasai kembali kantor Pusat Jawatan Tambang dan Geologi, tetapi mendapat perlawanan dari para pegawai. Mereka gigih menyelamatkan dokumen geologi dan tambang Indonesia dari pasukan Belanda. Nah, itu umum dulu itu orang muda itu berjuang. Pak Lasut cara berjuangnya di geologi, dan beliau itu bukan hanya di geologi, beliau itu anggota KNIP. Pak Lasut ini tadinya diragukan, penyebabnya karena Pak Lasut itu orang Manado. Orang Manado itu dianggap umumnya kesetiaan kepada Belanda itu tinggi, tapi ternyata mereka Pak Lasut itu justru bergabung sama KRIS. KRIS itu apa? Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi. Saya berkenalan dengan seorang gadis Jawa Barat, gadis Sunda. Bapaknya itu namanya Pak Ian Suparjan. Kemudian sebagai veteran perang,
Pak Ian itu menceritakan pengalamannya, bagaimana dia selalu bekerja sama dengan Pak Ari Lasut. Beliau itu pejuang di lapangan, Pak Ari kerjasamanya itu mengsuplai bahan-bahan yang mungkin awalnya dari geologi untuk dipakai sebagai bahan untuk membuat bom. Desakan tentara Belanda membuat Ari dan kawan-kawan mengungsi dengan membawa dokumen-dokumen penting itu berpindah-pindah tempat. Dari kantor PDTG di Rembrandtstraat, sekarang Jalan Diponegoro, ke Jalan Braga, kemudian ke Tasikmalaya, lalu ke Magelang, hingga ke Yogyakarta sebelum akhirnya kembali ke Bandung. Semasa dalam pengungsian di Magelang, Ari dan Sunu sempat mendirikan sekolah untuk mendidik para calon mantri geologi. Pemerakarsanya adalah Sunu. Dia sadar masih sedikit orang Indonesia yang memiliki keahlian di bidang geologi dan tambang. Pak Sunu itu ya ini pertempurannya dalam bentuk mendirikan kelembagaan yang mempersiapkan tenaga untuk berikutnya. Sunu memelopori pengalihan istilah untuk geologi dan tambang dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Dia memberikan dasar-dasar untuk pembentukan istilah geologi. Sunu jugalah yang membuat istilah untuk pembagian zaman dalam skala waktu geologi menjadi masa, zaman, kala, dan waktu. Pak Sunu itu mengajar segala-galanya. Jadi yang bermain itu terutama Pak Sunu mengambil sebagian besar, yang Pak Lasut mengenai bagian kecil geologi ekonomi waktu itu. Di Magelang barangkali untuk memberi saya kesibukan supaya tidak terlalu mikir, dia minta saya terjemahkan, dia kasih saya beberapa buku mengenai geologi. Nah, saya ada lakukan itu, tapi saya tidak ingat lagi itu buku-buku itu. Sementara itu, sebagai anggota KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, Ari banyak terlibat perundingan dengan Belanda mengenai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Rupanya ada hal yang masih misterius hingga saat ini, yang membuat Ari akhirnya ditembak mati oleh Belanda, tepat pada hari penandatanganan perjanjian Rumroyen, yaitu tanggal 7 Mei 1949. Seperti biasa kan, dia juga suka dijemput untuk berunding sama Van Rooyen. Jadi Ari percaya aja. Dan mereka kayaknya agak baik sama yang pimpinan, dan sebab mereka mau bujuk kan untuk itu dokumen. Jadi ya sama sekali tidak ada kecurigaan katanya. Mereka bawa dia ke Kaliurang, lantas ya mereka tembak mati dia. Mengenai almarhum Pak Lasut, saya ceritakan mengenai pengalaman saya sejak saya tamat SMP. Kemudian saya masuk mobilisasi pelajar, dan pada saat saya pulang menengok orang tua, pagi-pagi saya diberitahu oleh masyarakat sekitarnya bahwa ada mayat korban penembakan tentara Belanda yang terletak di Jalan Kaliurang, dulu namanya Terban. Pada waktu saya melihat jenazah itu, pakai celana putih sama kaos putih,
lalu ada granat terletak di sebelahnya. Jadi pada waktu saya menyaksikan jenazah yang kemudian baru diketahui bahwa itu adalah dari almarhum Pak Lasut, adalah setelah saya lama berkecimpung di geologi, terutama setelah saya diskusi dengan Bapak Mulyono Purbohadiwijoyo. Nah, rakyat yang ada lihat, mereka pikir tentu ya, kalau orang Indonesia ditembak mati oleh Belanda, pasti dia iyalah boleh bilang membela Indonesia. Mereka katanya ada taruh bambu, lantas taruh daun aren barangkali, lepaskan situ. Jadi dia punya badan katanya penuh bolong-bolong, jadi meleleh itu. Jadi dia tidak jadi busuk. Ini bagian dari sejarah yang gelap. Tapi paling tidak dalam skala kegelapan, sekarang itu ada yang katakan saja sudah diakui. Pak Lasut sudah dinyatakan sebagai pahlawan nasional. Kemudian setelah Pak Lasut tidak ada, dengan sendirinya semua harus dilaksanakan oleh Pak Sunu. Pak Sunu inilah orang kedua di dalam organisasi. Sekembalinya dari pengungsian pada tahun 1949, Sunu diangkat menjadi Kepala Jawatan Pertambangan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Dalam masa menjadi pejabat inilah, Sunu menghadapi berbagai benturan dengan keadaan. Sunu sempat dipenjarakan selama 3 hari karena alasan yang tidak jelas. Pak Sunu itu merasa rupanya dalam pimpinan itu memang ada saja macam-macam, termasuk bisa dituduh ini, itu, dan sebagainya. Dan itu harus menjadi risiko itu. Itu waktu kami di Jakarta, saya kira usia saya baru 3-4 tahun begitu. Seringkali ada barang-barang mewah seperti kulkas atau juga ya pada saat itu kulkas saya kira sesuatu yang sangat berharga dan masih belum dimiliki oleh banyak orang. Datang ke rumah gitu ya. Kami anak-anaknya sudah gembira karena kita akan memiliki itu, tapi sebelum kulkas itu masuk rumah, ibu saya selalu menelpon ayah saya dulu di kantor. Dan akhirnya kulkas itu dibawa pergi lagi. Nah, itu mungkin saya sendiri tidak tahu, mungkin memberikan gambaran betapa beliau tidak ingin kedudukan beliau itu digoyahkan oleh hal-hal yang seperti ini. Pengalaman merasakan tinggal di balik terali besi merupakan titik balik dalam kehidupan Sunu. Dia tidak mau lagi menduduki posisi pengambil kebijakan di tingkat pusat. Akhirnya, Sunu memutuskan kembali ke dunia pendidikan dan berencana melanjutkan sekolah ke luar negeri. Namun, batu ginjal yang sudah lama bersemayam di tubuhnya menunda keberangkatannya. Nah, karena rencana beliau ingin melanjutkan studi ke luar negeri, beliau sebelum berangkat, beliau ingin tidak lagi diganggu oleh masalah itu. Sehingga beliau memutuskan untuk dioperasi dulu. Tapi mungkin kondisi pada saat itu belum mendukung untuk kebersihan, higienis. Sehingga ada peradangan yang pada akhirnya beliau meninggal karena masalah itu. Ada hal yang patut diteladani dari kedua tokoh perintis di bidang geologi dan pertambangan ini, yaitu kegigihan, kejujuran,
dan kesederhanaan. Baik Sunu maupun Ari sama-sama gigih memperjuangkan kebenaran walaupun dengan cara yang berbeda. Sekarang para penerus Ari dan Sunu sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Namun, apakah para penerus ini juga meneruskan komitmen Sunu dan Ari pada kejujuran dan kebenaran? Ucapan Ari yang memiliki makna yang dalam berikut ini kiranya dapat menjadi renungan bagi kita semua. Tanyalah diri sendiri dahulu, apakah yang diucapkan dan dilakukan itu sesuai dengan firman Allah atau tidak? Apakah yang diucapkan itu bermanfaat atau tidak bagi bangsa dan negara?